Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersyukur hari ini kembali kita boleh bisa beribadah tempat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya mengucap terima kasih untuk kedatangan hambanya Bapak Pendeta Insinyur Patriarkas Kawatu Anteha. Terima kasih Pak untuk kedatangannya ke tempat ini di Gereja GDI Karanganyar. Dan juga terima kasih buat jemaat GDI Lain Karanganyar yang sudah setia hadir ke tempat ini untuk kita sama-sama beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang diberkati, saudara yang menerima berkat Tuhan, mari lambaikan tanganmu. Haleluya. Sebelumnya saya mau sapa dulu. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Apa kabarnya saudara hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Amin. Luar biasa, Yesus kita baik. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan hari ini saudara. Hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau menerima berkat dan pengurapan-Nya. Kasih Tuhan terus memberkati dan menyertai kita senantiasa. Bahkan sampai hari ini Tuhan masih memberikan kami kemurahan. Tuhan masih memberikan kami napas, kesehatan, kekuatan, dan kemampuan ya Tuhan. Untuk kami boleh bisa datang ke tempat ini memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan Kau penuhi tempat ini, penuhi seisi ruangan ini. Bahkan setiap bangku-bangku yang terisi oleh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka Tuhan sedang dirawat ya Tuhan. Mereka sedang mengalami pengurangan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya.
Oh, kami terus mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau layak ditinggikan di atas pujian-pujian kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan, biarlah kesukaan, kemenangan, sukacita hadir bagi setiap kami Tuhan. Amen. Kami mau terus disukakan lewat puji-pujian kami ini di hadapan-Mu. Biarlah ini boleh berbau harum di hadapan-Mu. Ya. Nama-Mu ditinggikan. Ada sukacita, kemenangan, suara kegirangan di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya kuasa-Mu mengurapi setiap kami yang hadir Amen. pada hari ini Amen. Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Haleluya, yang siap memuji dan menari memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. amin. Haleluya, terpujilah Tuhan Yesus kita, amin. Haleluya. Saudara, saya mau katakan ini adalah tahun penuaian, amin. Kita mau siap jadi penuai-penuai yang kita ini dalam hari ini, amin. Amin. Haleluya. Mari kita nyatakan dengan diri sendiri. Luar biasa,
kuasa Tuhan tak terbatas. Amin. Haleluya. Semangat saudara. Menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan karena Allah yang kita sembah bukan Allah yang biasa, Allah yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara berkasih. Setiap pujian kita biarlah itu boleh berkenan di hati. Saudara, kita mau persiapkan kita saat ini. Sebelumnya kita akan memberikan kita persembahan kita yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan boleh terjadi seperti ini. Mari persiapkan persembahan saudara, beri yang terbaik. Akan pujian kita yang menabur. Persembahan kita sudah akan berikan kepada Tuhan dan akan dipimpin doa. Ya, sebelum kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebaikan Tuhan malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami akan setiap pujian kami di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami masih memelihara setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik pada Tuhan pada pagi hari ini. Bagian dari harta milik kami Tuhan, kami kembalikan ke tangan Tuhan. Kami ingin percaya Tuhan, kami serahkan besar kecil Tuhan, nilainya kami percaya di hadapan Tuhan sangat berharga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, haleluya. Mari siapkan persembahan saudara, angkat pujian kita ketika Tuhan memulihkan keadaan kita. Keadaan kita seperti orang yang benar.
Ini. Mau di itu ya kayu. Oh iya. Mau di sini ya? Diputar lah. Enggak maksudnya diputar ke sini nggak bisa ya? Oh gitu. Cuma begini. Enggak, maaf. Udah. Ya udah. Udah. Baiklah saudara, Tuhan yang kuasa di muda di tempat ini, orang tua akan menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan melalui hambanya, Bapak Pendeta Insinyur Patrio Tawas Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terpujilah Kau ya Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami puja ya Tuhan, yang kami muliakan. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami sudah memuji meninggikan nama-Mu, membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Kau layak ditinggikan Tuhan tempat ini. Dan kami Tuhan sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Pendeta Insinyur Patrio Tuhan Awal. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas hamba-Mu ini Tuhan, hikmat kewahyuan turun atas hamba-Mu. Apa yang Kau mau isi hati-Mu ya Tuhan, Kau taruh kepada mulut lidah hamba-Mu ini Tuhan, yang akan dibagikan kepada kami jemaat dari karangan ini Tuhan. Biarlah apa yang kami terima firman-Mu, benih firman-Mu itu Tuhan, itu boleh tertanam di hati kami, setiap kami yang mendengar firman-Mu, dan kami hidup di dalam kehidupan kami Tuhan. Berkuasalah Kau atas hamba-Mu Tuhan, dan Kau juga berkuasa atas setiap kami yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa-Mu mengalir
segala penghulu di darah, segala kuasa gelap yang mengintimidasi pikiran kami yang melayang-layang ya Tuhan, sehingga kami tidak fokus mendengar firman-Mu. Kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah terang ilahi, terang surga yang turun atas setiap kami, pikiran yang mulia, pikiran yang kudus di hadapan-Mu, sehingga firman Tuhan itu tidak kembali sia-sia Tuhan saat kami pulang dari tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan, terima kasih. Kami rindukan Tuhan Roh-Mu yang hidup, memenuhi hidup kami, sehingga kami boleh melihat kuasa-Mu dalam hidup-Mu, kuasa-Mu ya Tuhan dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi penuai-penuai yang zaman ini Tuhan. Kami bisa menjadi berkat dan teladan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami masih terbatas Tuhan, dan kami masih jatuh bangun Tuhan, untuk menjadi garam yang terang dalam lingkungan kami. Ini kami Tuhan Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Haleluya. Katakanlah yang hidup.
selalu menyertai kami sepanjang minggu yang lalu Tuhan Yesus. Dan kami masuk di minggu yang baru, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kasih-Mu selalu ada di setiap kami, Kasih-Mu ada di setiap keluarga-keluarga kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk gereja Karanganyar Tuhan Yesus di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Ayub Tuhan Yesus. Tuhan berkati selalu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekuatan kuasa-Mu Tuhan menyertai selalu dan memberkati baik Bapak Gembala, keluarga maupun seluruh jemaat di tempat ini. Terima kasih untuk kesempatan bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Biar kiranya ya Tuhan Yesus, kami buka hati saat ini Tuhan untuk Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus, didik kami Tuhan, beri hati kami yang lembut, hati yang mudah dididik, dibentuk Tuhan, sehingga kami juga mau berubah sempurna seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sembunyikan hamba-Mu di balik jubah-Mu, biar nama Tuhan saja yang semakin dimuliakan, semakin besar, dan hamba-Mu ini semakin berkurang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap terima firman Tuhan berkata, amin. Oke, shalom. Terima kasih WL, singer, main musik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan buat saya oleh Bapak Gembala di tempat ini. Saya senang sekali. Perkenalkan, saya ini fotonya. Nama saya Patriot Kawatu, biasa dipanggil Rio. Ya, meningkat. Saya punya 2 anak, 1 istri. Anak saya 2 perempuan. Mereka yang satunya sudah SMA kelas 2, yang 1 SMP kelas 3. Dari mereka lah semua ini saya mendapat kesaksian pengenalan akan Tuhan. Tuhan menyatakan kuasa-Nya di hidup mereka sehingga saya mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, itu saya alami. Ini anak saya yang paling kanan, umur 8 bulan, dia mati. Orang sudah ngumpul di rumah, menangis semua. Tapi saya berpilih berlutut dan menyatakan bahwa Tuhan, di Alkitab Tuhan membangkitkan orang mati. Sudah bilu. Dan Tuhan cuma katakan, kasih minyak urapan dan bangkit. Di situ saya takjub, Tuhan luar biasa. Setelah itu 2 tahun kemudian saya kena kanker getah bening. Saya divonis kanker getah bening. Ketika itu saya bilang, Tuhan, anak-anak saya masih kecil, kalau memang Tuhan mau panggil saya pulang, silakan. Tetapi sebelum itu, saya minta ampun dosa saya. Saya nggak cari dokter. Saya cuma dokter temukan sakitnya cukup sampai di situ. Oh, ini terusannya nanti di kemo, terusannya nanti di biopsi, terus di kemo. Saya bilang, Tuhan, nggak perlu. Oh, saya juga pulang juga nantinya. Kalau saya pun nanti disembuhkan dokter, saya pulang. Tapi ini saya sudah mau tobat saya. Saya bertobat. Dan waktu itu saya masih di gereja lama. Saya belum ada di gereja karismatik. Dan ketika itu di gereja lama saya itu tidak percaya yang namanya baptisan selam. Kemudian saya selama sepanjang minggu itu saya cuma cari gereja di mana saya bisa bergereja. Cuma apa? Untuk duduk di belakang dan bilang, Tuhan ampuni saya. Selalu itu. Saya nggak nyari sembuh. Dan satu saat saya di gereja di Mangga Besar, di Mangga 2. Itu seorang pendetanya nunjuk ke saya dan bilang, kamu tidak sakit, kamu baptis selam. Saya kaget, saya nggak pernah memang. Saya tahunya baptis itu cuma dimuntratin air begini. Saya sudah baik cukup. Tapi kemudian sudah Tuhan kasih tahu saya, kalau kamu sudah bilang sudah mau mati, ya sudah nyerah saja, matilah bersama Kristus. Selam. Ya udah ya Tuhan, saya nyerah. Saya ikut, saya dibaptis. Kira-kira beberapa hari kemudian saya dibaptis. Di baptisan itu benjolan saya besar di sini. Itu badan saya habis. Saya dibaptis kira-kira jam 5 sore. Saya pulang sampai di rumah jam 7. Saya nyetir itu kayaknya udah capek banget, badan saya udah habis. Terus udah gitu istri sampai di rumah, istri saya masih makan, benjolannya sedang. Saya tidur, bangun jam 7 pagi. Hilang benjolannya. Sampai sekarang saya nggak apa-apa. Itu sudah 15 tahun. 15 tahun lagi. Puji Tuhan. Bukan. Dari situlah saya mulai bermisi. Saya mulai mau untuk datang bermisi. Saya belum berada di gereja. Saya belum jadi pengerja, saya nggak mau.
Beberapa gereja-gereja manggil saya nggak mau. Saya bilang enggak, kalau saya nggak disuruh Tuhan nggak mau. Saya bermisi cuma ke daerah-daerah mana yang saya bermisi? Daerah yang kuasa gelapnya yang besar. Di mana daerah perdukunan, saya nggak bermisi di kota-kota besar. Saya bermisi masuk di pedalaman yang banyak masih pegang-pegang atau bilang opo-opo gitu ya, kalau bahasanya masih pegang jimat-jimat. Dan puji Tuhan, Tuhan pakai di tempat itu, di tempat untuk bermisi itu. Sampai waktunya saya lihat di sini bahwa ada plang ini, ada banner ini tahun penuaian, berarti tandanya bahwa saya dan saudara itu kakak adik. Katakan sama-sama, kita berkakak adik. Haleluya, sama-sama, soalnya pelangnya sama, gereja saya dan gereja saudara, kakak adik sama. Motonya Pak Niko bilang tahun penuaian. Kemarin Pak Niko katakan bahwa tahun penuaian bukan sekedar tahun penuaian jiwa-jiwa, tahun penuaian juga tahun menuai materi berkat. Orang dia lain bilang katakan tahun ini tahun susah, tahun ini banyak PHK, tahun ini harga-harga naik, ekonomi hancur lebur, negara-negara banyak bangkrut. Tapi Pak Niko mengajarkan kepada kita, balikkan keadaan. Jangan ucapkan yang itu, tapi balikkan keadaan. Tahun ini tahun penuaian. Ada amin? Amin. Tapi sekarang yang kita mau terima sebetulnya apa? Jangan sekedar kita cuma tahu, oh tahun penuaian, ya cukup. Oh lagunya tadi seperti tadi, tahun penuaian, masa penuaian. Tapi apa yang harus dilakukan di masa penuaian nggak tahu. Kita nggak bisa dapat apa-apa. Karena itu dibilang di sini tahun penuaian, tahunnya bertumbuh bersama. Katakan sama-sama, bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Orang yang tidak bertumbuh, tanaman yang tidak bertumbuh, bisa dituai? Nggak bisa. Harus ada yang bertumbuh. Harus ada iman yang bertumbuh di tempat ini. Tumbuhnya tak sendirian, tumbuhnya sama-sama. Nggak bisa. Bertumbuh bersama, nggak bisa sendirian. Harus bersama-sama. Ada kolaborasi, ada kebersamaan. Gereja ini, saya percaya, gereja ini akan jadi besar. Banyak orang akan datang kemari. Saya percaya betul. Saya percaya betul. Banyak jiwa-jiwa, nanti banyak orang-orang stres, Bapak Ibu. Benar, tahun ini sampai tahun ke depan orang stres banyak. Bapak Ibu tugasnya di situ. Makanya mau belajar hari ini. Tahun mulai. Tarik jiwa-jiwa. Ayo kepada Tuhan Yesus. Dia solusinya. Dia sumber solusi segala masalah. Di situ. Tahun penuaian, tapi ketika tahun penuaian kita tidak pernah bertumbuh, iman kita nggak pernah bertumbuh, kita nggak pernah belajar, orang-orang di luar sana tidak bisa kita tuai. Makanya perlu namanya pembelajaran, bertumbuh bersama. Dan yang kedua dibilang berbuah lebat. Kata berbuah lebat itu artinya apa? Apakah sebuah pohon itu dinikmati buahnya oleh pohon itu sendiri? Tidak. Kita harus berbuah supaya Tuhan menuai dari kita. Sehingga ketika kita sudah Tuhan bisa menuai dari kita, kita bisa menuai juga buah dari tempat lain. Dari jiwa-jiwa, materi, itu dulu. Yang penting hidup kita bisa nggak Tuhan tuai? Kita bisa nggak diambil dari hidup kita yang untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan? Bisa nggak itu dulu? Pak, saya ini cuma ibu rumah tangga. Saya bilang bahwa siapapun saudara, Alkitab sudah katakan, Yohanes 15 ayat 8, yang Tuhan kehendaki engkau jadi murid. Ayat sebelumnya bilang, engkau tinggal di dalam aku di dalam kau, firmanmu di dalam kau. Minta apa saja. Itu. Jadi kebenarannya adalah ketika kau mau berbuah, nempel saja sama Tuhan. Amin. Siapapun kau, nempel lagi sama Tuhan Yesus. Berbuah pasti. Dan yang ketiga bilang, bergerak menuai. Masa penuaian itu harus gerak. Gak ada orang namanya kita menuai. Bapak Ibu kalau yang biasa di kampung, di sawah pasti menuai itu namanya menuai. Jalan gak? Jalan. Gak ada yang menuai. Menuai dia duduk, dia gini terus padinya datang sendiri. Gak ada. Pasti bergerak menuai. Ada yang dilakukan. Itulah yang namanya kita semua itu murid. Kita mau menuai, kita harus bergerak. Ada amin? Nah, sekarang kita mau pelajari tahun penuaian itu yang dimaksud itu seperti apa sih? Yang dimaksud sekarang ini ditulis tahun penuaian, the year of harvest. Saya tidak mengambil dari sisi ini. Ini nanti pembelajaran yang lain kalau saya dikasih kesempatan lagi. Tapi sisi yang gampang dicerna. Mari kita buka ayatnya. Dari Rut 2 ayat 1 sampai 23. Next.
2 ayat 1. Nah, bilang. Rut 2 ayat 1. Naomi, jadi kita belajar tentang Naomi dulu. Dia ada tokoh bernama Naomi. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, dan namanya Boas. Ada 3 nama di situ. Nama yang pertama Naomi. Nama yang kedua dikatakan Elimelek. Dan yang ketiga Boas. Nama Naomi itu artinya kesukaan, sukacita. Naomi dan suaminya Elimelek. Elimelek itu artinya Tuhan adalah raja. Itu arti Elimelek. Nah, mereka berdua tinggal di Yehuda. Yehuda itu masanya waktu itu masa kekeringan, sehingga mereka berharap, oh kita harus pergi di tempat lain untuk kita supaya bisa makan. Ketika Elimelek pergi ke sana tanpa tanya Tuhan, padahal namanya itu berarti itu bahwa Tuhan itulah raja. Kalau nggak diperintah Tuhan, jangan pergi, tapi dia pergi. Sehingga apa yang terjadi ketika dia sampai di Moab? Dia mati. 2 anaknya, Kilion dan Mahlon, mati. Tinggal ada sisa 2 menantu dari Naomi. Sehingga ketika Naomi bilang, wah, di Moab terjadi kekeringan, sedangkan dia dengar bahwa Yehuda sudah, wah, di Yehuda itu sudah mulai masa penuaian, yuk kita kembali. Aku mau kembali ke kampungku. Ketika orang-orang lihat Naomi, Naomi bilang begini, kamu Naomi? Kamukah kesukaan itu? Oh enggak, nama saya bukan Naomi, nama saya Mara. Mara itu artinya kepahitan. Betapa Naomi itu merasa hidup saya ini sudah benar-benar dibejek-bejek Tuhan, diinjak-injak. Saya harus kehilangan suami saya, 2 anak saya. Sekarang saya harus kembali ke kampung saya tanpa bawa apa-apa. Saya miskin. Saya hanya berharap makan dari kampung saya. Betapa pahitnya. Orang berpikir, bagi kita semua orang Kristen berpikir bahwa Tuhan, Engkau sedang proses saya ini begitu susah hidup saya. Kepahitan demi kepahitan. Udah pahit di rumah sama suami, pahit lagi di luar sama teman-teman, bahkan sama pengerjanya sendiri, tempat pengerja di pelayanan. Itu selalu ada. Karena itu dibilang bagian dari bertumbuh bersama, bagian dari ilalang dan gandum. Itu bilang Tuhan Yesus bilang, tumbuh bersama, biarin ntar dulu, ntar dipisahkan ntar. Kalau sudah masa penuaian, dipisah. Karena itu hati-hati. Masa penuaian adalah masa dipisahkan ilalang dan gandum. Jadi nanti akan kelihatan mana di hidup kita ini, mana yang disebut ilalang, mana yang disebut gandum. Yang gandum dituai, yang ilalang dimakan. Itu nanti, itu di masa penuaian. Nah, sekarang Naomi itu juga punya yang namanya sebuah di Israel sama. Jadi saya percaya di suku Batak ya. Suku Batak itu sama seperti Yahudi. Jadi kalau kasih nama anak itu ada artinya. Jadi kayak Naomi, wah kesukaan karena orang tuanya suka cita. Elimelek, wah dia karena melihat, oh wih, ini Tuhan itu raja sampai dia bisa punya anak. Boas itu artinya kuat. Dan terjadi seperti namanya, nama mereka sama. Jadi kalau orang Batak itu, dia pas lahir, ibunya penuh kepahitan, sedih, dikasihlah namanya Sidano. Bener gak gitu ya? Sidano. Ini Batak semua ya, saya pikir orang Jawa. Sidano. Baru pas udah gitu, ada lagi apa? Dia kasih lagi nama Cilun. Terus ada lagi, saya di jemaat kami, ketika dia anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan. Baru saudara bilang, saya pokoknya mau anak yang namanya laki-laki. Makanya ketika anak yang ketiga lahir itu, dia kasih nama Marito. Supaya apa? Supaya yang lahir nanti laki-laki. Itu sama. Saya pikir sama sekali dengan orang Yahudi. Yahudi memberikan nama nggak salah-salah. Dia memberikan nama tentang kejadian yang waktu itu atau harapan orang tua. Ada amin? Saya juga berharap kalau di sini juga sama. Jadi kalau kita nama kita sesuai, kayak nama saya Patriot. Patriot itu cinta tanah air. Makanya saya nggak pernah kemana-mana, nggak keluar negeri, nggak kemana-mana. Di sini aja. Saya di sini aja, nggak kemana-mana, di Bekasi aja itu. Patriot di Bekasi aja, nggak kemana-mana. Nah itu sama ya, udah terjadilah dengan seperti itu.
Jadi banyak orang yaitu mengalami penderitaan itu merasa bahwa Tuhan ini semua karena rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Enggak. Kalau kita belajar dari Rut dan Elimelek, mereka tidak tanya Tuhan dulu. Mereka jadi takdir itu nggak ada di kekristenan. Tapi salah pilih, salah ambil keputusan itu yang membuat kita susah. Ada amin? Hati-hati, makanya ambil keputusan. Tapi kita mau belajar hari ini, jangan sampai kita ada ambil keputusan. Nah, siapakah Boas itu? Boas ini adalah anak dari Salmon. Salmon ini punya istri yang namanya Rahab. Tahu Rahab siapa? Rahab itu seorang pelacur. Pelacur di tembok Yeriko. Nantinya dia menikah dengan yang namanya Salmon, punya anak Boas. Jadi anak seorang pelacur itu adalah Boas. Dan Boas ini tekun, ulet sehingga dia kaya raya di Yehuda. Dia punya tanah luas, punya tanah gandum yang siap untuk dituai. Dan kita mau belajar lagi tokoh yang berikutnya, ayat berikutnya. Next. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Kata Rut itu artinya persahabatan. Persahabatan yang baik berarti ada kesetiaan. Tuhan senang kepada Rut karena Rut setia. Tuhan sayang kepada Rut karena Rut punya hati yang bersahabat. Ketika Orpa itu iparnya dia meninggalkan dia, ketika bilang begini, Naomi bilang, aku nggak punya apa-apa lagi, aku nggak punya anak laki-laki lagi. Terus Orpa sadar, oh iya ya, saya nggak dapat keuntungan apa-apa dari engkau, aku mau bilang. Tetapi Rut tidak. Ketika dibilang, sekalipun aku nggak dapat keuntungan dari pelayanan ini, aku tetap berkata bahwa aku tetap ikut engkau. Di mana engkau ada, di situ aku ada. Di mana engkau dikubur, di situ juga aku dikubur. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Itu sifat Rut. Rut setia seperti namanya. Dia punya persahabatan yang benar-benar. Kalau dia sudah ini jadi sahabat dia, tetap dia pegang. Itu Rut. Itu yang sedang Tuhan cari di akhir zaman ini. Ini masa akhir zaman. Tuhan sedang cari orang-orang yang setia. Katakan, setia. Setia. Cari. Karena sudah jarang. Makanya dibilang gereja-gereja karismatik saya berbedanya laki-laki, kaum pria dengan gereja lain. Kaum prianya sedikit sekali, perempuan yang banyak. Oh, 70 perempuannya. Laki-laki cuma 5. Jauh. Kenapa? Ya memang keadaannya seperti itu. Itu dibilang masa pemisahan, ilalang dan gandum. Kenapa di sini? Karena di sini di gereja karismatik laki-laki itu dikutak-atik. Gereja di luar karismatik udah mau merokok lah, sama dengan gembalanya, nggak apa-apa. Mau mabuk lah, sama. Tetapi di karismatik enggak. Ada teguran, ada pembelajaran, ada nasihat, itu ada. Makanya nggak nyaman kalau laki-laki yang nggak hidupnya mau sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, nggak bakalan mau ada di sini, benar nggak Pak? Nggak bakalan. Kalau memang sungguh-sungguh mau sama Yesus, nggak bakalan. Mendingan dia bilang, enggak, aman di gereja sana. Saya tetap merokok aja nggak apa-apa. Saya tetap aja, saya tetap nongkrong di lapo sepanjang hari juga nggak apa-apa. Nggak ada yang ngutak-ngatik, pendetanya nggak apa-apa. Tapi kalau di karismatik pasti ditegur. Itulah gambaran bahwa hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ya. Jadi dibilang bahwa hati seperti Rut yang setia beribadah, yang setia kepada Tuhan. Keren. Saya melayani sebagai wakil gembala di gereja GBI Kali Berkat di bawah pembinaan Bapak Jotan. Gereja Kali Berkat bukan gereja yang nyaman. Kalau mau jujur, saya ditawari itu sudah berapa gereja nawarin, dan gereja itu gereja mall. Saya bilang enggak. Sampai Tuhan suruh saya berhenti, saya berhenti di tempat itu. Saya tetap bermisi, saya nggak bermisi pakai dana orang, tak saya dana sendiri. Saya ke daerah Nusa Tenggara, itu daerah tempat saya pergi itu di Pulau Sumba, Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah,
Terus saya ke Malaysia, saya nggak pilih Kuala Lumpur, saya pilih di Sabah, di tempat banyak dukun-dukun Kalimantan di sana. Jadi pedalamannya di daerah Miri perbatasan dengan Brunei, itu daerah saya pergi ke sana. Itu masih daerah-daerah kebun, jadi kebun-kebun sawit di sana. Saya nggak pilih yang daerah-daerah sampai akhirnya Tuhan pertemukan saya ada di Kalimalang, di pinggir Kalimalang. Di situ daerah pemulung, banyak pemulungnya. Tapi puji Tuhan, saya di situ bilang, Tuhan ngapain saya bermisi jauh-jauh? Di sini ada, sini saja. Tuhan bilang, duduk sini, sudah. Saya diam di situ. Saya taat, saya tunduk pada kedua bapak gembala saya. Karena itulah yang diminta Tuhan. Kita seperti Rut, tunduk aja sama bapak gembala, udah. Gak usah namanya ngedumel, gak usah ngeyel-ngeyel, tunduk aja seperti Rut. Karena nanti bapak ibu akan pelajari siapa Rut itu nanti akhirnya. Tunduk aja. Saya begitu juga, tunduk aja. Suruh baca tiap hari 5 pasal, Alkitab 5 pasal. Tunduk aja, baca aja. Ikutin aja. Ikutin. Suruh ikut, biar saya sibuk bekerja. Suruh ikut ada acara ini. Ikut. Sekarang pasti itu bilang, Pak, Bapak ke Pak Ayub ya. Siap. Siapa nih? Ikut. Harus taat. Gak bilang, Pak, jauh Pak. Enggak, saya taat. Tetap tunduk pada pemimpin, kita tunduk. Karena ada berkatnya nanti. Seperti Rut, dia tunduk pada pemimpin. Diperintah tunduk. Karena itulah yang Tuhan cari saat ini. Kita sedang dicari Tuhan yang setia seperti Rut. Ya, ada amin? Dan Rut tegak, baik. Ya. Jadi Rut ini siapa sih Rut itu ya? Rut ini adalah keturunan Moab. Moab itu adalah anak, artinya anak juga cucu juga dari satu orang bapak. Itu artinya Moab. Moab ini adalah suku bangsa yang dilahirkan oleh Lot. Lot ini punya anak dari anaknya. Jadi anaknya nanti ini adalah anak sekaligus cucu. Sehingga dia dikutuk. Next kita belajar tentang itu, tentang Moab ini, bahwa ada kutuk atas Moab. Ulangan 23, 2-3. Di sini katakan, anak yang lahir di luar pernikahan tidak dapat masuk dalam jemaat Tuhan. Dan tidak seorang pun dari keturunannya hingga keturunan yang ke-10 dapat bergabung dalam jemaat Tuhan. Saya pernah tangani kasus ini. Seorang pengerja sulit banget untuk dia tersambung dengan Tuhan. Ternyata ada kutuk ini, kutuk anak haram. Orang Amon dan Moab tidak dapat bergabung dengan jemaat Tuhan. Dan tidak seorang pun dari keturunan mereka hingga keturunan yang ke-10 dapat bergabung dengan jemaat Tuhan. Kalau 10 keturunan, artinya satu keturunan itu sampai umurnya sampai 70 tahun. Berarti 70 kali 10, 700 tahun nggak boleh loh masuk dalam gereja. Moab. Rut itu keturunan Moab. Maka dia bilang, saya tinggalkan kewarganegaraan saya. Saya nggak mau lagi jadi orang Moab. Saya orang Yehuda, seorang Yahudi. Begitu juga kita sekarang. Saya tinggalkan kewarganegaraan dunia saya. Saya tetap incar warga negara sorga. Ada amin? Itu yang sekarang Bapak Ibu datang ke gereja. Karena apa? Ada keinginan, Tuhan saya lepas kewarganegaraan dunia. Saya mau jadi warga negara sorga selamanya. Itu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan saya mati ya sudah selesai. Enggak. Tuhan tidak menciptakan kita ini untuk sekedar mati selesai habis. Enggak ada rencana Tuhan hidup yang kekal. Warga negara sorga. Ada amin? Kerajaan sorga. Itu. Nah ini dia. Rut ini sudah dia orang yang di dalam masa di mana dia kutuk keturunan, kutuk anak haram. Itu kutuk anak haram itu sampai turunan dia bilang ke-10. Kutuk anak haram. Jadi Moab itu dikucilkan. Orang Moab makanya dibenci sama orang Israel. Orang Israel dididik, hei benci itu orang Moab. Karena apa? Supaya engkau jangan buat kelakuanmu sama seperti Lot. Itu maksudnya. Makanya orang Israel dilatih untuk membenci. Benci itu benci dosa, benci ini. Tapi ketika Yesus hadir, dipulihkan semua. Tidak ada lagi kita mau benci-benci. Benci sudah. Mentang-mentang, dia tak kenal Yesus, kita benci. Gak ada begitu-begituan. Gak ada dong, Yesus, ayo serang. Gak ada. Dia benci Yesus, Yesus serang. Gak ada ceritanya begitu. Kita semua ini adalah ketika kita sudah dipulihkan Yesus. Itu sama seperti Rut. Kita dipulihkan Rut, gak ada yang namanya rasa benci saudara-saudaranya. Ada. Rut itu sangat-sangat mulia hatinya. Dia penuh dengan kesetiaan. Dia keturunan yang dikutuk karena Lot. Dan apa akibatnya?
Ketika dia masuk di Yehuda, hatinya udah pasti ngeri. Bayangin, saya ini orang Manado. Orang Manado biasanya di mata orang Batak, ya di sana 99% lah di gereja kami itu Batak semua. Saya masuk di situ, Tuhan, saya sendiri orang Manado. Di mata mereka, orang Manado itu terkenal apa? Namanya kelihatan doang gaya, tapi nggak ada duitnya. Dibilang begitu. Wah, ya nggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi saya udah lihat muka-mukanya, kayaknya mukanya semua udah muka lihat saya itu kayaknya. Siapa nih? Udah begitu. Itu sama next, coba lihat. Ini sama dengan Ruth. Tuh, bayangin. Dia masuk ke ladang gandum, dia lihat semua ibu-ibu semua. Udah begini orang-orang itu. Udah sombongnya minta ampun tuh. Lihat tuh, udah kacamata itu. Udah gugup dia udah lihat. Wah, Ruth berbuat. Waduh, dia mereka tahu saya orang Moab. Mereka tahu, waduh, saya orang Moab ini, mereka pasti benci saya. Mereka pasti gak suka sama saya. Tapi apakah itu sebetulnya kebetulan? Kita belajar tentang kebetulan. Rut 2 ayat 3. Pergilah ia, si Rut itu, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyakit-penyakit. Jadi dia nyuri-nyuri waktu di belakang. Baru kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Sebenarnya kata kebetulan penerjemahan ini bukan kebetulan. Sebetulnya ternyata Rut berada di tanah milik Boas. Jadi karena di dalam Kristen tidak ada kebetulan. Tahu-tahu gitu. Seperti rencana Allah. Itu maksudnya itu. Seperti rencana Allah. Dia ada di tanah Boas. Ternyata Tuhan sudah rencanakan, karena hati Rut itulah yang membuat Tuhan mengarahkan Rut untuk ada di Boas. Boas ini masih saudara dengan Elimelek, masih bersaudara mereka. Dia diarahkan untuk ke situ. Ketika kita punya hati untuk Tuhan, ketika kita punya hati yang untuk sangat-sangat menginginkan Tuhan, disitulah Tuhan menuntut kita. Jadi Bapak Ibu jangan takut dengan masa susah, jangan takut. Saya bilang, saya pernah ngalamin sesusah-susahnya. Kerjaan nggak ada, saya pernah ngalamin. Tetapi ketika kita benar-benar Tuhan, nggak ada tempat lain. Saya cuma gantung sama Tuhan. Nggak ada lagi Tuhan. Disitulah. Saya nggak ada yang namanya pontang-panting. Tetap pokoknya saya pokoknya keluar rumah setelah saya doa sama penyembahan. Saya keluar dari rumah, saya nggak mau tidur. Saya keluar dari rumah, ternyata berkat berlimpah. Ada aja macam-macam cara Tuhan buat. Jadi nggak pernah saya kekurangan di masa itu. Walaupun nggak punya kerjaan, nggak punya uang. Jadi makanya masa itu akan terjadi, di mana PHK terjadi, gelombang PHK terjadi. Tetapi yang orang-orang yang benar-benar mencintai Tuhan seperti Rut, dia diarahkan Tuhan bukan kebetulan, tapi menurut rencana Tuhan. Dia ada di tempat yang tepat. Ada amin. Jadi nggak usah khawatir. Kita belajar dari Rut nih, dia benar-benar dibimbing sama Tuhan. Rut itu minder, dia minder. Banyak orang Kristen juga sama sebetulnya, punya perasaan itu minder. Saya dulu ini orang jahat loh. Saya ini dulu pemabuk loh. Saya ini mah benar-benar ngaco hidup saya. Saya malu datang ke gereja. Itu beneran. Tetapi Rut enggak. Walaupun dia ada perasaan minder itu dia buat. Dia hanya fokus kepada yang namanya dia itu sadar bahwa dia itu milik Tuhan yang ada orang Israel. Dia sadar itu. Kalau kita sudah bertobat, kita merasa bahwa Tuhan, saya nggak layak, saya ini pendosa, saya nggak bisa ada di gereja, nggak deh Tuhan, saya nggak mau pelayanan, pilih aja orang lain. Artinya kita tidak merasa bahwa kita milik Yesus. Tetapi ketika kita bertobat benar-benar, Tuhan, saya tinggalkan yang jahat di hidup saya sekarang saya bertobat mau kejar Engkau. Dan saya tahu saya milik Yesus, saya bukan pendosa, saya mau gabung melayani bersama dengan Allah. Itu baru benar. Itu baru benar. Jadi gak usah melihat lagi ke belakang. Jangan lihat lagi ke belakang. Ayo bantu. Pelayanan di sini tidak bisa Bapak Gembala dan Ibu Gembala sendirian. Ajak suami-suami ibu. Ajak. Ayo gabung di tempat ini. Karena kita semua adalah milik Yesus Kristus. Sudah ditebus oleh darah Yesus. Sudah bukan pendosa lagi. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan kita sekarang adalah miliknya. Itu yang sekarang seharusnya kita sebagai orang Kristen harus seperti itu.
Jadi bagaimana perasaan Ruth sebetulnya masuk dalam kerajaan Yahudi ini? Padahal mereka tahu bangsa itu dikutuk sama Tuhan. Itu benar-benar, tapi nggak mau. Dia nggak mau ikutin perasaan itu. Itu Ruth. Baru sekarang yang kita mau pelajari sekarang. Kita sudah tahu tentang Naomi, tentang Ruth. Kita tahu tentang Boas yang punya yang kaya raya dan tidak ada kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan yang arahkan Ruth masuk di ladangnya Boas supaya dia kenal sama Boas. Sekarang yang saya jadi pertanyaan kita adalah, kalau memang tahun penuaian ini dicanangkan buat gereja, buat kita semua, terus kita mau apa? Kita harus apa? Itu kadang seperti itu kan pertanyaan. Ini udah tulis-tulis tahun penuaian 2025, tahun penuaian, bertumbuh bersama, berbuah lebat, bergerak menuai untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Gitu kan? Wah, cuma sekedar begitu? Enggak. Tahun penuaian itu harus apa? Next. Tahun penuaian harus apa? Nah, kita baca Rut 2 ayat 8. Dikatakan di situ, sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku. Hal pertama yang kita harus lakukan, harus apa di tahun penuaian? Mendahulukan untuk mendengar setiap arahan. Boas katakan, dengar dulu anak. Dengerin dulu nih. Dengerin dulu arahan. Dengerin dulu apa kata pemimpin. Dengerin dulu apa kata Tuhan sebelum ambil keputusan. Banyak orang mengambil keputusan yang salah. Termasuk juga jodoh untuk anak-anak muda. Siapa yang belum menikah di sini? Oh, sudah menikah semua? Oh, belum menikah. Banyak sudah disaranin, jangan itu. Jangan kamu ambil yang itu jadi jodohmu. Jangan, pilih yang benar-benar dia anak Tuhan. Pilih dia yang cowok yang ada di gereja. Boleh nih, nih, keren, jarang. Dipilih, ini sebenarnya, bilang laki-laki bertarung. Bisa jadi rebutan ini. Jarang sekarang. Tapi tetap aja ada perempuan, para anak-anak muda di gereja itu bilang, enggak Pak, saya tetap naksir sama dia. Nah, itu kan dia namanya kan nggak ada Kristen-Kristennya, enggak Pak. Tapi dia itu benar-benar dia itu baik banget sama saya. Dia itu kalau saya sudah datangkan sama saya itu dagang orang Ibrani bilang itu bohi siapin ciklon. Apa itu bohi siapin? Siapin. Ya, itu orang Ibrani bilang gitu ya, benar ya? Oke, mukanya apa? Mukanya melas. Dan dia mukanya udah melas, sudah sama saya tuh, aduh bener-bener saya tuh senang karena lihat saya foto saya tuh ada di dompetnya, ada di HP-nya dia tuh di cover depannya itu muncul foto saya bener-bener Pak, dia pasti mencintai saya. Saya cuma bilang, kamu tahu yang namanya itu apa? Orang Batak bilang itu ipos, tahu ipos? Kecoa, fotonya kecoa ada di mana? Di Baygon. Buat apa? Buat matiin dia. Jadi jangan percaya foto kamu ada di handphonemu, ada di dompetnya, itu buat karena dia cinta kamu. Hey, fotonya kecoa juga ada di kaleng baygon, buat matiin kecoa. Aduh, jadi jangan terpercaya yang begitu-begitu. Oh, mentang-mentang dia, oh Pak, itu baik Pak, setia dia. Belum tentu. Yang setia tuh yang ini. Baru apa? Berikut lagi. Next. Harus apa kalau penuaian? Yang kedua. Tahun kerennya kecepatan. Ya. Rut 2 ayat 9. Lihat saja teladang yang sedang disabit orang itu. Hal yang kedua adalah fokus aja apa yang Tuhan taruh di hidupmu. Udah fokus aja, udah nggak usah lihat ladang lain.
Nggak usah lihat, oh gereja sana Pak, gereja sana tuh lampunya keren loh Pak. Di sana itu kayak disco gitu loh Pak, lampunya warna-warni loh Pak. Wah keren lah Pak. Itu di sana aja kalau kita melayani di sana Pak, itu nanti di sana dapat sembako loh Pak, dapat beras, dapat minyak goreng. Itu terjadi ketika di situ. Gereja menarik itu. Dia tarik semua orang-orang dengan oh Kalimalang lagi butuh. Orang Kalimalang tuh pada butuh. Dijemput nanti, kamu dijemput gerejanya di mall. Kamu dijemput nanti pulang bawa sembako. Wah, tertarik semua. Wow. Nah, itu bukan memiliki hati Rut. Tetapi kalau hati Rut, dia fokus saja sama yang Tuhan taruh. Tuhan, Engkau menaruh aku di sini, hatiku Tuhan Yesus ada di sini sebab aku percaya Tuhan ada di sini. Itu aja. Tak fokus yang lain-lain itu Rut. Dia belajar fokus. Dia harus apa di tahun penuaian? Fokus aja sama yang Tuhan taruh. Kalau pelayanan Bapak Ibu gereja, Bapak Ibu di sini, ya sudah, jangan naksir-naksir lagi gereja lain. Kalau bapak sudah sama ibu yang sekarang, sama istri yang sekarang, ya udah, itu aja, bersyukur aja. Jangan lagi lirik yang lain. Kalaupun dulunya memang badannya langsing, terus sekarang sudah melebar ke kanan dan ke kiri, tetap aja fokus aja sama dia. Kalau saya bilang, Pak, saya sudah salah ambil keputusan, Pak. Istri saya dulu baik-baik, Pak. Terus suami juga, dia bilang, Pak, suami saya dulu sebelum menikah baik-baik, Pak. Dia sangat baik sama saya, Pak. Tapi sudah menikah saya baru tahu, Pak. Itu tangannya tangan petinju, Pak. Saya jadi sansak, Pak. Saya cuma bilang bahwa ibu waktu ibu menikah, ibu ngambil keputusan, tanya Tuhan gak? Ibu pilih dia jadi jodoh, tanya Tuhan, berdoa gak? Tuhan bener gak jodoh ini? Enggak Pak. Ya sudah. Karena itu nasi sudah jadi bubur. Makan buburnya sampai habis. Jangan diisi, oh enggak deh saya enggak mau. Jangan. Udah salah, nasi sudah jadi bubur. Makan buburnya sampai habis, nikmatin. Itu karena kekristenan tidak mengajarkan untuk bercerai. Selesaikan. Nah, tidak boleh diceraikan manusia, betul Bu. Amin. Jangan mau. Tetap bagaimanapun, kalau kita di dalam Tuhan seperti Rut fokus, Tuhan yang bekerja. Tuhan bekerja buat suami, Tuhan bekerja buat istri Bapak. Dia yang sanggup ubah karakter. Ada amin. Jadi bersahabat saja seperti Rut. Jangan alihkan fokus ke ladang lain. Nggak ada yang lebih baik di luar Tuhan Yesus. Ada amin? Baru yang berikut, next. Harus apa? Di tahun penuaian. Ayat yang sama, 2 ayat 9. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Kalau kita mau supaya hidup kita di tahun penuaian ini benar-benar menuai, baik menuai jiwa maupun menuai berkat melimpah, katakan sama-sama, tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja. Tetaplah dekat dengan komunitas. Komunitas yang sama tujuan. Supaya apa? Komunitas kita akan saling sharing. Kita perlu pun. Kita nggak bisa hidup sendiri. Di masa susah, kalau Bapak Ibu sendirian, saya nggak mau gabung ikut. Masa susah ini yang sedang mau dialami tahun ini sampai ke depan. Stres. Kenapa orang banyak bunuh diri di sana? Karena dia sendirian. Dia nggak pernah sharing. Beban dia aja. Dia bilang kalau saya cerita, Pak, kalau sama suami saya itu cuma taunya marah. Kalau baru saya bilang, Pak, cabai malah. Terus kenapa urusannya sama saya? Pak, beras naik. Apa urusannya sama saya? Tetapi kalau ibu ikut, akan berbeda. Ibu sharing di situ. Ada ibu gembala di mana? Ibu gembala cuma jawab dengan firman, sabar, tetap percaya, ditenangkan hati kita, ditenangkan masa susah. Yang penting kita ada damai sejahtera. Sebab kalau Tuhan Yesus bilang bahwa yang engkau perlukan, butuhkan sebenarnya apa? Damai sejahtera. Karena kalau Tuhan bilang yang diperlukan kita adalah sebenarnya uang, Dia sudah ciptakan uang sendiri. Tuhan nggak ciptakan uang. Ketika itu dia jalan ke bait Allah, Tuhan Yesus nggak bawa uang, dia nggak ada dompet, uang. Bayar, masuk bait Allah, ada kena pajak, bayar. Tuhan Yesus
Di sebelahnya Petrus nengok. Ada itu. Kamu pergi memancing ikan yang pertama. Di situ ada 2. Kamu bayar buat saya. Dan ternyata benar. Itu yang seharusnya kita belajar, bahwa kenyataan yang ada di zaman Yesus itu nggak bilang bahwa itu dongeng. Itu terjadi juga nanti di masa sekarang ini, masa penuaian, di mana masa yang lain susah, kita nggak. Itu harusnya kita punya pola pikir itu dulu. Tahun penuaian kita seperti inilah. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Ikut aja komunitas, jangan hidup semaunya. Ikuti arahan. Ya, ada amin? Amin. Baru hal yang berikut, kita perlu yang namanya tahu juga apa sekarang tahun penuaian, untungnya apa? Next. Kita mau untungnya apa sih dibilang tahun penuaian itu? Lut 2 ayat 9 masih sama juga, dikatakan bahwa yang merah. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan ganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Masa keuntungan di masa penuaian adalah yang pertama, adalah Tuhan sanggup mengubah para musuh dan pengganggu justru jadi alat Tuhan untuk menyediakan yang kita perlukan. Ada amin? Amin. Gereja ini, saya tadi itu dari Pak Pembalap, gangguannya luar biasa. Tapi Tuhan tahu bahwa Tuhan seperti membiarkan karena Dia tahu hati Allah kuat. Kalau hati saya, Tuhan tahu. Kalau digituin, kalau saya diserang, saya serang. Tapi Pak Pembalap hebat, hatinya hebat. Tapi terjadi di masa penuaian akan terjadi tahun pembalikan keadaan. Ketika siapapun yang membenci gereja ini, membenci Bapak dan keluarganya, Tuhan balikkan keadaannya. Mereka justru yang menyediakan untuk gereja ini. Ada amin? Itu. Oh, dahsyat tahun penuaian itu dahsyat. Kalau kita pelajari benar-benar ini tentang ini keuntungan di masa penuaian, sebetulnya orang Kristen nggak perlu khawatir. Karena Tuhan sanggup. Tuhan bilang Tuhan sanggup. Katakan itu. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup berubah yang membenci kita. Dia walaupun orang itu membenci kita, justru Tuhan sanggup orang itu yang menyediakan. Bagaimana kejadian di bangsa ini sama dengan yang waktu di bangsa Mesir. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, bangsa Mesir kasih semua emas, kasih semua pakaian, kasih semua kepada bangsa Israel. Padahal bangsa Mesir pasti pelit. Tapi dikasih, Tuhan balikan. Punya hati yang tulus untuk beri. Itu Tuhan, caranya Tuhan. Tuhan itu gitu. Jadi Bapak Ibu gak usah khawatir. Nanti yang tolong saya siapa? Jangan khawatir. Seperti Lut, punya hati seperti Lut. Seperti ini akan dialami. Terjadi pembalikan keadaan. Justru musuh-musuh pula yang nanti Tuhan buat hati mereka bantu. Amin. Dan yang berikut, apa keuntungannya di masa penuaian? Ayat yang ke-13. Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu. Itu kata Lut. Ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Masa penuaian adalah masa orang mendengar arahan Tuhan, memperoleh belas kasih Tuhan, penghiburan dan ketenangan. Iya, itu satu-satu dibaca tuh. Mendapat belas kasihan daripadamu. Dan sebab Tuhan telah menghiburkan, dihiburin sama Tuhan. Dan telah menenangkan hati itu. Dan juga apa? Bahkan hidup kita dibedakan dan diistimewakan dari hamba-hamba yang lain. Itu kerennya. Masa penuaian ini, tahun penuaian ini, itu kerennya. Kita masa susah, iya susah, mau nggak mau susah itu tetap terjadi. Karena akan terjadi di hari-hari terakhir. Kita sudah bilang begitu, bahwa bumi digoncang, ekonomi tergoncang, akan tergoncang, harga-harga mahal akan digoncangkan, ekonomi digoncangkan. Saya pasang robot, ada proyek pasang robot untuk beberapa pabrik di tahun ini sampai tahun 2027 itu robot terus dipasang. Itu menggantikan satu robot bisa 10 operator. Robot memang mahal, tetapi robot tidak pernah diem. Itu yang pertama. Yang kedua, robot nggak perlu THR. Ketiga, robot nggak perlu BPJS. Robot. Jadi dia semua ngelas, untuk dia ngambil dari sana ke sini, udah hilangin orang.
tahun depan udah berkurang. Itu separuh dari sekarang ini yang sekarang bekerja itu akan hilang. Kurangin. Itu robot semua. Mereka pakai robot. Itu tahun depan semua serba robot. Beberapa pekerjaan akan hilang, semua akan dipegang oleh robot. Itu terjadi sekarang mulai saat ini itu sudah saya diminta untuk pasang itu. Ya mohon maaf kalau ada yang buruk di sini, saya nggak mau, nggak tahu apa boleh buat. Memang itu terjadi. Nah itu nggak terjadi. Terus bagaimana dengan kita? Punya hatilah seperti Lut. Ketika kita punya hati seperti Lut, ketika masa penuaian itu terjadi, di mana tempat yang lain susah, kita memperoleh namanya mendengar, maka kita memperoleh belas kasihan Tuhan karena kita dengar arahan Tuhan. Gak usah takut. Ada amin? Terus tetap tergantung sama Tuhan. Ya, tetap tergantung sama Tuhan. Lalu yang berikutnya, next, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau kita itu ada di masa penuaian? Keuntungan apa? Ayatnya yang ke-14. Bakarlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Wah, keren banget. Masa penuaian itu kita dikenyangkan, bahkan ada sisa. Tuh bayangin, saya pernah ada nggak di masa itu? Pernah. Saya nggak kerja, tetapi perpuluhan saya lebih besar dari waktu saya kerja. Dibilang seperti itu. Masa penuaian kita dikenyangkan, bahkan ada sisa. Orang berpikir, Pak, saya nggak bisa beri perpuluhan. Saya bilang, semua yang kita beri untuk Tuhan itu disediakan oleh Tuhan. Kambing domba disediakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel untuk dikorbankan. Yang sekarang yang diperlukan kita adalah hati yang rela memberi. Punya nggak itu? Tuhan tahu nggak hati kita? Tahu. Dia tahu. Kalau kita tidak memiliki hati yang rela memberi, sulit untuk diberkati. Tapi kalau kita mempunyai hati yang rela memberi seperti Rut, dikatakan bahwa masa penuaian dikenyangkan, bahkan ada sisa. Jadi kita nggak perlu pusing bahwa Tuhanlah yang menyediakan apa yang kita perlu. Itulah bahwa belajar dari Rut, dengar arahan saja, dengerin aja apa yang Tuhan mau ngomong, dengerin aja. Itu Rut punya hati yang setia sama Tuhan, punya hati yang setia sama pemimpinnya yaitu Naomi. Dia punya hati yang setia, sehingga apa yang terjadi bahwa dia bertemu dengan Boaz. Dibilang bahwa Rut 2 ayat 20 dikatakan begini, sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan, yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Orang itu Boaz. Boaz itu adalah gambaran dari Yesus. Dibilang bahwa menebus yang hidup dan yang mati. Itu Boaz, gambaran dari Yesus. Jauh sebelum Yesus hadir, ribuan tahun sebelum Yesus hadir, Naomi sudah perkatakan itu, bahwa Boaz yang bisa tebus terus. Karena Boaz masih keluarga bapaknya, dia masih pakai marga Simanjuntak. Yang boleh tebus dia hanya yang marga Simanjuntak. Nah, itu yang terjadi. Gambaran dari apa yang terjadi itu adalah gambaran tentang Tuhan Yesus. Jadi ibu dari Boaz ini adalah Rahab. Rahab ini adalah seorang pelacur. Ya. Terus dia punya anak. Punya anak itu nanti dia menikah dengan Rut. Dia punya anak itu dikaruniai Tuhan Obed. Obed inilah nenek moyang Daud. Bayangin Tuhan ngaturnya, keren. Dari Rahab seorang pelacur bertemu dengan perempuan juga, dia turun ke bawah dengan ibu Moab yang dikutuk Tuhan, sampai punya anak keturunan di bawahnya, Obed, Isai, Daud, Tuhan Yesus di bawahnya. Itu sudah Tuhan atur. Jadi kalau bapak ibu bilang bahwa saya keturunan orang susah, bapak saya susah, makanya saya susah aja, bukan begitu. Ketika kita di dalam Yesus, kita dipulihkan. Ada amin? Jangan bergantungin, kalau saya bapak saya bodoh, ya saya juga bodoh. Enggak begitu ceritanya. Ketika kita sudah bertemu yang namanya Yesus, dipulihkan. Ada amin? Nah itu, makanya ingatlah bahwa tahun penuaian itu kita harus bertumbuh bersama. Next, coba lihat.
Tahun penuaian. Katakan tahun penuaian. Tahun penuaian. Bertumbuh bersama. Bertumbuh bersama. Berbuah lebat. Berbuah lebat. Bergerak menuai. Bergerak Untuk kemuliaan Tuhan. untuk kemuliaan. Yes. Coba. Nah, lagi. Kalau saya bilang tahun penuaian, Ibu Bapak baca satu ini. Tahun penuaian. Bertumbuh bersama, berbuah lebat, bergerak menuai untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Keren. Ada kan? Gitu. Kita percaya bahwa kita semua di sini Tuhan pulihkan. Yang tadinya datang ke sini ada rasa kecewa, sakit hati, ada yang namanya kepahitan seperti Naomi, dipulihkan Tuhan. Mari miliki hati seperti itu. Mari saya undang begitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak sudah sampaikan firman-Mu. Biar setiap kami dipulihkan dengan firman-Mu. Selanjutnya biar Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang menjamah setiap kami. Kami pulang dari sini Tuhan membawa damai sejahtera sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Tidak ada lagi yang menyimpan kepahitan, tidak ada lagi yang menyimpan sakit hati, tidak ada lagi keminderan di antara kami Tuhan. Kami percaya diri Tuhan Yesus sebab kami ini adalah warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami menghitung hari-hari ini Tuhan dengan penuh bijaksana. Bahwa kami perlu Tuhan, kami butuh Tuhan, gak ada yang lain. Hanya Engkau Tuhan yang bisa menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memahami Tuhan Yesus rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan bahwa kami Tuhan saat ini ditempatkan di gereja ini Tuhan Yesus. Bahwa itu semua Tuhan karena kehendak-Mu. Biar kami memiliki hati seperti Rut ya Tuhan Yesus. Yang tetap percaya Tuhan Yesus bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan. Jadi penolongnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puasa hati-Mu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah serahkan diri menabi karya-Mu. Ajar kami Tuhan. Ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menambah serahkan diri menabi karya-Mu. Biar setiap hati mari harapkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan ingin menjamah hatimu saat ini. Engkau yang dalam kepahitan sakit hati siang hari ini, jangan simpan itu. Jadilah seperti Rut. Walaupun hidupnya mengalami kepahitan, walau hidupnya mengalami kesusahan, walau hidupnya direndahkan, tetapi dia tetap menatap bahwa dia adalah milik Tuhan yang berjasa. Mari datang kepada Yesus. Lepaskan kepahitan kepada suamimu, istrimu, iparmu, mentuamu. Lepaskan sakit hatimu kepada anak-anakmu. Lepaskan siang hari ini. Sebab tahun penuaian bukanlah masanya tahun menyimpan kepahitan. Tahun penuaian adalah tahun berbuah. Lepaskan keminderan. Tinggalkan keminderan itu. Jangan minder lagi. Tetap percaya diri. Engkau sudah dipulihkan. Engkau sudah dijamah Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan itu setiap hati Kau jamah. Ada pengampunan yang Tuhan beri. Pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini biar melayani dengan hati yang tulus. Percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Bahwa mereka lah yang disediakan segala berkat-berkat kerajaan surga oleh Tuhan Yesus. Tidak perlu khawatir lagi, tidak perlu takut lagi. Terima kasih Tuhan, diberkati Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Tetangga kiri, kanan, depan, belakang Tuhan berkati Tuhan Yesus. Biar kasih-Mu Tuhan mengalir Tuhan di tempat ini, di Karang Anyar ini Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang pulihkan keadaan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan siang hari ini Tuhan Yesus. Setiap ucapan-ucapan kebencian yang ditujukan kepada Bapak Gembala,
Kutuk-kutuk yang diucapkan orang-orang yang membencinya Tuhan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hatinya dipulihkan Tuhan Yesus, gereja ini dipulihkan Tuhan. Apa kata orang di tempat di kiri kanan depan belakang Tuhan tentang gereja ini, tentang Bapak Gembala ini, yang kami percaya Tuhan Yesus, semua ucapan kutuk, mantra-mantra apapun itu tidak mengenai Bapak dan Ibu Gembala, anak-anak dan semua jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Pulihkan keadaan kami Tuhan Yesus. Kami tidak lagi menyembah Engkau dalam ketakutan, tapi kami menyembah Engkau Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Sebab roh dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami percaya gereja ini diberkati Tuhan, terus berdiri mengembang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Jiwa-jiwa dituai Tuhan dari tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau baik Tuhan, Kau baik. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Ajarku memahami semua yang ini, puaskan hatimu, akulah sepenuh hati Bapa, serahkan diri, hati Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya dulu melihat tangan-tangan yang diberkati hari ini. Ya puji Tuhan. Sekalipun masih banyak yang belum hadir ya, mungkin masih tetap berdiri sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Saya sapa semua dengan kata shalom. Sekali lagi shalom. Ya terima kasih untuk Bapak Patriot Kawatu. Tuhan Yesus memberkati Pak, semakin indah dalam melayani bersama dengan keluarga, semakin dipakai Tuhan dalam segala hal. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dengan penuh kasih kami menyambut semua jemaat yang hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu yang setia boleh datang kepada Tuhan, dan apa yang Bapak Ibu lakukan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap yang melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk pengumuman kita, jangan lupa hari Jumat kita akan ibadah Jumat Agung Bapak Ibu. Ya, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita boleh mengingat kasih Tuhan dan lebih lagi bagaimana Tuhan mati di kayu salib untuk setiap kita untuk menebus dosa kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, dan juga untuk Jumat Agung nanti hari Jumat tetap di jam yang sama, jam 10 pagi Bapak Ibu, supaya kita ambil waktu. Ya, kita mengucap syukur kalau sampai tahun ini Tuhan masih memberikan kita satu anugerah, kita boleh masuk di dalam ibadah Jumat Agung kita semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan Bapak Ibu, bahwa saudara-saudara kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita datang kepada Tuhan. Ya, jadi hari Natal bukan hari Natal yang hari besar, tapi bagaimana Jumat Agung dan juga Paskah kita boleh sama-sama datang kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Kemudian hari Rabu ada Rabu Ceria Bapak Ibu jam 4 sore. Hari Kamis ada pool 2 yang di rumahnya dipakai untuk beribadah, boleh menghubungi Gembala Pool. Hari Sabtu ada GC dan juga pool 1 Bapak Ibu. Kemudian hari Minggu, hari Jumat kita akan ibadah Jumat Agung, dan hari Minggu kita akan ibadah Paskah di tempat ini seperti jam yang sama Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dulu dibaptis boleh menghubungi sekretariat GBI Karanganyar. Penyerahan anak akan diadakan di Jumat Agung. Bapak Ibu yang sudah mendaftar boleh menghubungi Gembala untuk pembinaan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk merayakan ulang tahun GBI Karanganyar yang keempat dan juga untuk Rabu Ceria yang ke-6, kita akan mengadakan ibadah kita bersama-sama, ucapan syukur kita di kolam Puri Nirwana di Harapilan sana Bapak Ibu. Mohon maaf mungkin ada perubahan yang harus saya sampaikan ya. Untuk tiket anak-anak itu 25.000, dewasa itu 30, karena memang manajemen yang berubah. Jadi kami kemarin sudah survei Bapak Ibu, jadi mohon maaf untuk penambahan 5.000 per orang untuk biaya kita Bapak Ibu, dan saya percaya tidak akan menghilangkan sukacita kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun buat Bapak Parmin Manalu. Hari ini baru berulang tahun. Yang luar biasa, terima kasih juga buat Pak Parmin, selama 4 tahun boleh
bersama-sama dengan kami dengan melayani. Ini benar-benar luar biasa pertolongan Tuhan. Boleh melayani benar-benar dari nol, dari yang tidak tahu main musik jadi main musik. Semuanya benar-benar Tuhan tambah-tambahkan ya Pak ya, semakin indah dalam hadirat Tuhan. Luar biasa tahun ini, selama 12 tahun juga pergumulan mereka untuk memiliki momongan Tuhan kasih sepanjang 12 tahun Tuhan kasih, dan itu berkat kesetiaan dari keluarga ini di tempat ini. Ya puji Tuhan, selamat berulang tahun dari kami semuanya, karena pas hari ini Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, masih ada yang akan menjelang ulang tahun di bulan April. Masih ada ibu adik kita berusia tanggal 24 April. Kemudian juga nanti ada 14 April itu ada bunda daripada Uli, Ibu Siahaan. Kemudian ada juga nanti Bapak Sitorus Lamorlina dan ada Adi Sandi Silinggor. Itu Bapak Ibu yang berulang tahun yang mungkin belum terdaftar, boleh menghubungi sekretariat kepada gembala di tempat ini atau di bilik karangannya. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, kita bersyukur beribadah kita hari ini. Terus kita berdoa biar Tuhan yang terus memberkati kita, keamanan semuanya biar Tuhan anugerahkan bagi kita, semakin bertambah dalam Tuhan, semakin kita memiliki kerendahan hati. Bapak Ibu, saya tidak mendengar firman Tuhan Bapak tadi karena saya di sekolah minggu, tapi saya percaya semua diberkati, amin. Ya, karena saya dengar terakhir yang dikatakan kita mau belajar seperti Ruth, ya, dan kita mau belajar. Yang baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan diakonia kita anggap pujian, kita katakan ajarku memahami.
Terima kasih Bapak buat kasih-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik ya Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ada untuk setiap kami ya Tuhan, apapun pergumulan kami ya Tuhan, apapun yang mungkin saat ini sedang kami rasakan Tuhan, yang kami alami ya Tuhan, kerinduan kami, pergumulan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar seperti Rut ya Bapak, dan kami percaya Tuhan, kami terus diberkati Tuhan hari demi hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah kami boleh tetap setia, kami boleh tetap cinta Engkau Tuhan dalam segala apapun Tuhan. Meskipun Tuhan keadaan kami sedang tidak baik-baik saja ya Bapak, tapi kami boleh terus Tuhan mengenal Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh cinta Engkau lebih lagi ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mensatukan hati kami Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Tuhan Kau berkati bangsa kami ya Tuhan, Kau melihat bangsa kami Tuhan. Kau berkati bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati pemerintahannya ya Bapak. Kau berkati kepala negara kami Tuhan. Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo serta wakilnya Bapak Gibran ya Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu Tuhan, kepemimpinan hamba-Mu Bapak. Biarlah Tuhan banyak terjadi perubahan yang luar biasa Tuhan. Buat hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pemerintahan Tuhan. Biar mereka lebih lagi Tuhan takut akan Kau Tuhan. Menjalankan segala tugas-tugas mereka Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Kau pimpin hamba-Mu ya Tuhan dalam pemerintahan Tuhan, dari pusat sampai daerah Bapak, tertinggi sampai terendah ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Memberkati bangsa kami Tuhan. Kau berkati setiap apa yang kami boleh pakai Tuhan. Air, udara Tuhan, tanah Bapak, apapun Tuhan Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap kami umat-umat ya Bapak yang ada di bangsa ini Tuhan. Kau berkati setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami tolak Tuhan resesi ekonomi Tuhan. Kami tolak segala bencana ya Bapak. Kami tolak Tuhan segala apapun Tuhan yang boleh Tuhan menghancurkan mengganggu Tuhan negeri kami tercinta ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami dalam tangan-Mu Bapak. Biar Kau yang berkenan atas bangsa kami Tuhan. Jadilah Tuhan sesuai apa yang Kau mau dalam bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin kami Bapak. Hamba-Mu yang sudah Tuhan pilih Bapak. Pemimpin-pemimpin GBI kami ya Bapak. Bapak Pendeta Rubin Andi Abraham ya Tuhan. Bapak Pendeta Nikola Harjo, Bapak Pendeta Sahala Nainggolan, Bapak Pendeta Budianto Totong, Bapak Pendeta Darmaya Perawatan, Bapak Pendeta Noah Ginting ya Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan Tuhan untuk menjalankan, untuk menuntaskan amanat agung-Mu ya Bapak. Kau berkati pelayanan hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar kemarin mereka melangkah, mereka melayani Tuhan, menyertai Tuhan, memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan usaha mereka ya Bapak. Biarlah melalui mereka Tuhan banyak jiwa yang dituai, banyak jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Ayu beserta Ibu Delima ya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dalam penggembalaan mereka di tempat ini Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan dengan kesehatan, kekuatan Tuhan yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah Bapak kemanapun mereka melangkah Tuhan, melayani Tuhan, Kau berkati Tuhan. Bapak juga anak-anak yang boleh Tuhan percayakan Tuhan di tengah-tengah keluarga hamba-Mu. Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berkati Tuhan sepanjang hidup mereka Tuhan, pendidikan mereka Tuhan, masa depan mereka Tuhan ada di tangan-Mu ya Bapak. Kehidupan mereka ada di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kerinduan ya Bapak, kerinduan Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga untuk setiap kami Tuhan, pengerja dan diakan di tempat ini ya Bapak. Kau berkati setiap kami Tuhan, yang kami boleh ambil bagian dalam pelayanan ya Tuhan. Kau berkati, Kau memberikan kesatuan hati Bapak. Biar kami bisa semakin cinta Kau Tuhan. Kami bisa semakin bertumbuh Tuhan, berbuah lebat Bapak. Bahkan kami bisa menjangkau banyak jiwa-jiwa pernuaian ya Bapak. Terjadi Tuhan di tahun ini melalui setiap kami Tuhan, pengerja-pengerjaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau satukan hati kami Tuhan. Biarlah kami bisa Tuhan menjalankan visi-misi ya Bapak, sesuai dengan apa yang Kau mau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di tengah-tengah perbedaan kami Tuhan, kami percaya Tuhan Kau selalu menyatukan hati kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkati setiap kerinduan kami Bapak. Berkati keluarga juga pekerjaan usaha kami yang boleh kami kerjakan Tuhan. Juga anak-anak ya Bapak, Kau berkati Tuhan. Anak-anak kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapak. Kau yang punya rencana, Kau yang punya Kau ambil alih Tuhan kehidupan anak-anak kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Kau berkati Tuhan kegiatan kami sepanjang minggu Tuhan. Untuk pul-pul yang ada Bapak, Rabu ceria Tuhan.
GCR Tuhan, juga ibadah raya kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Biarlah Bapak kami rindu Tuhan, ada gerakan baru Tuhan. Terlebih lagi Tuhan kami rindu untuk membuka pool baru ya Bapak. Kau berkati setiap apapun kegiatan kami sepanjang minggu Tuhan ke depan ya Bapak. Kau berkati hamba-hamba yang ambil bagian gembala-gembala Tuhan. Kau berkati ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus yang baik ya Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk rumah doa kami di tempat ini ya Tuhan. Ya Bapak, kami terus satukan hati kami Tuhan untuk perkembangan rumah doa kami ya Bapak. Apapun yang diperlukan Tuhan untuk mengembangkan rumah doa kami di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan cukupkan Tuhan. Setiap dana Tuhan, apapun yang kami butuhkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti mencukupkan ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berkati Tuhan tetangga kami kiri kanan depan belakang Bapak. Kau berkati Bapak, Kau berkati ya Tuhan, Kau berkati tempat ini ya Tuhan, Kau berkati keamanan ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Juga kami mau berdoa Bapak untuk acara kami Tuhan, acara ucapan syukur Bapak untuk ulang tahun GBI dan Kabut Ceria yang akan diadakan Tuhan 12 Mei Tuhan di kolam renang Puri Nirwana ya Bapak. Bapak Kau berkati Tuhan setiap rencana kami ya Bapak. Kau berkati panitia-panitia yang boleh ambil alih Tuhan dalam acara kami nanti ya Tuhan. Baik ketua ya Tuhan, wakilnya Tuhan, juga segala seksi-seksi Bapak. Kau berkati ya Tuhan agar apapun ya Tuhan yang sudah dirancang Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam setiap rencana-rencana kami ke depan untuk acara kami ya Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau cukupkan setiap apa yang kami butuhkan, dana Tuhan. Dan puji Tuhan kami sudah dapat tempat yang luar biasa ya Bapak yang sudah Kau sediakan Tuhan. Biar semua acara kami boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Tuhan cuaca yang akan cuaca nanti ya Bapak, biar semua boleh baik ya Bapak, semuanya boleh baik, boleh berjalan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit Tuhan. Bapak, Kau berikan kerinduan mereka ya Bapak. Kau berikan kesembuhan biru-biru Tuhan. Sembuhkan mereka dari segala sakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kakak Molina Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan sedang dalam pemulihan Tuhan, kami terus berdoa Tuhan agar hamba ini semakin dipulihkan Bapak, sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan di tempat ini Tuhan, melihat kerinduan dia Bapak untuk terus Tuhan bisa memuji muliakan nama Bapak, datang beribadah ke tempat ini Tuhan dengan keterbatasan yang Tuhan berikan Bapak. Tapi kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berikan kesembuhan Tuhan atas hamba Tuhan. Terima kasih Bapak juga untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami mungkin yang dalam keadaan sakit Tuhan memberikan kesembuhannya Bapak. Terima kasih Bapak untuk mereka yang mungkin saat ini Tuhan sedang dalam pergumulan Bapak, apapun kerinduan mereka Tuhan, Kau berkati Bapak, Kau mendengarkan setiap doa mereka ya Tuhan. Mereka yang mungkin saat ini merindukan keturunan ya Bapak, Kau berkati Bapak, berikan Bapak keturunan yang dari ilahi ya Bapak untuk mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka yang mungkin saat ini sedang mencari jodoh ya Tuhan, berikan jodoh yang baik ya Bapak. Mereka jodoh yang takut akan Tuhan, jodoh daripada Tuhan. Mereka mungkin saat ini Tuhan sedang rindu untuk mempunyai pekerjaan Tuhan, buka Bapak, buka jalan Tuhan, berikan pekerjaan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sedang jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang terus Tuhan cinta Kau Tuhan. Kau melihat kerinduan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu sedang jemaat-Mu Tuhan di tempat ini Bapak. Kau berkati keluar masuknya Tuhan. Berkati Tuhan rumah tangga. Kau berkati Tuhan pekerjaan juga usaha. Kau berkati anak-anak ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Biarlah hamba-Mu sedang jemaat-Mu semakin cinta Kau Tuhan. Semakin lagi mengandalkan Kau dalam kehidupan mereka apapun yang terjadi ya Tuhan. Dan kami boleh melihat Tuhan kuasa-Mu Bapa terjadi dalam kehidupan setiap kami dan kami diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kau ambil alih Tuhan, semuanya boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan, kami datang, kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami sudah diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Bapak, dan kami mau sempurnakan doa kami seperti doa yang Kau ajarkan ya Bapak. Oleh Bapak Ibu saya sudah membuat berdiri, kita mau angkat doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan mulia sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Lalu hari ini kami boleh datang kepada-Mu untuk beribadah Tuhan. Dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan.
Dan sebentar lagi umatmu akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Mereka akan kembali kepada aktivitas dan pekerjaan mereka Tuhan. Kiranya Engkau menyertai, memberkati umatmu Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana sakitnya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami rindukan perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, dan di akhir ibadah ini kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, beserta penyertaan dari kuasa Roh Kudus yang akan menghibur, yang menguatkan dan meneguhkan setiap kita, akan menyertai kita mulai siang hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Pak.